Pas buka pintu, kebetulan istri bukan Khadijah kan? Dia ternyata lagi masak, lagi sibuk. Bapak agak kecewa. Tadi Ustadz bilang Khadijah tidak pernah kecuali dia yang membukakan pintu untuk Rasul. Aku udah pulang, boro-boro jawab salam aja enggak. Ternyata dia lagi masak. Apa yang Anda lakukan? Halo? Apa yang Anda lakukan? Jangan tanya sama dia ini. Boro-boro tuh mah. Dek, bentar lagi kiamat dek, stop itu. Lapor ke Ustadz kalau kamu nggak ada calon, ya, termasuk yang mau kedua, lapor ke Ustadz, ya, Masya Allah. Apa yang terjadi? Lihat Pak, ini contoh yang terbaik, ya. Kemarin saya diundang oleh Bapak ini, 50 tahun pernikahan Mas Milad. Wah, luar biasa, Masya Allah. Kebiasaannya adalah ketika dia mau buka pintu, istrinya nggak ada, dia cari istrinya. Dia yang berusaha cari istri. Ternyata istri lagi masak. Apa yang dilakukan? Dipeluknya dari belakang. Waduh, istrinya cuma tahu yang berani memeluknya dari belakang cuma suaminya. Sekiranya dapurnya tidak ada plafon, terbang dia ke atas. Masya Allah. Sederhana Pak, tetapi itu membuat dia hafal, suamiku sudah kembali. I love you dad. Masya Allah. Memeluk istri dari belakang. Pernah? Boro-boro, Masya Allah. Lagi masak Ustaz, bau bawang, bau itu. Enggak. Antum pulang, dia lagi masak, nggak usah dikagetin, nanti dia singgung, terganggu dia. Ketika antum peluk, dia langsung, oh ya Allah, Mas udah pulang ya? Masya Allah. Luar biasa Pak. Ya. Ulang tahun pernikahan, bapak-bapak, coba kita lihat, buat rasa nyaman, jaga ucapan-ucapan kita, karena kata takwa dengan menjaga ucapan disandingkan dengan 1 derajat. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan jaga ucapanmu. 2 garansinya. Yuslih lakum a'malakum. Allah yang jamin. Garansi pertama, masalah anak-anakmu, masalah pendidikannya, masa depannya, pekerjaanmu, karirmu, Allah mudahkan. Dan yang kedua, kalau kamu punya kesalahan apapun, selama kamu menjaga ucapanmu, maka Allah jamin, ya, Allah ampuni. Masya Allah. Tidak ada garansi terbaik bagi kita dalam hidup kecuali semua urusan dimudahkan dan semua dosa diampunkan. Masya Allah. Itu hanya dengan cara apa Pak? Jaga suasana rumah tanggamu dengan takwa dan ucapanmu dijaga. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Imamul Mursalin, Qaidil Mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah juhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada hari Senin perdana. Hari Senin perdana di bulan Rabiul Awal atau Senin perdana juga di bulan Oktober. Hari ini bertepatan 7 Rabiul Awal. Kalau sudah masuk Rabiul Awal,
itu sama dengan 6 bulan berikutnya masuk Ramadan. Saya ulangi, kalau sudah masuk Rabiul Awal, maka 6 bulan berikutnya masuk Ramadan. Ingat baik-baik ya, karena Ramadan bulan ke-9 dalam kalender Hijriyah. Cara menghafalnya Ustadz gimana? 12 bulan dibagi 2, 6 bulan 6 bulan. 6 bulan pertama dibagi 3, 2 bulan 2 bulan, biar mudah hafalnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan dulu ini. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 12 bulan. 6 bulan dibagi 3. Kalau 6 bulan berikutnya cuma dibagi 2, karena 3 bulan dalam satu himpunan doa, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan 3 bulan bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba. Belum? Oh iya, maklum ya, Masya Allah. Diulang lagi ya. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Udah 6 bulan, sudah? Ya, sudah. Diulang. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dapat 6 bulan. 6 bulan berikutnya 3 ya. Apa itu Ustaz? Rajab, Sa'ban, Ramadan, baru Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ustadz, buat apa sih hafal-hafal bulan itu? Itulah, kalau masuk bulan Rabiul Awal berarti 6 bulan berikutnya Ramadan. Sahabat itu hidupnya cuma 2 siklusnya. Akhir Ramadan doanya taqabbal minna Ramadan, taqabbal minna Ramadan. Pagi siang sore, pagi siang sore, ya Rob terimalah dari kami ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Rabiul Awal, balikna Ramadan, balikna Ramadan, balikna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Mudah-mudahan jamaah yang bertahan di Juhur ini Allah hantarkan Ramadan insyaallah. Amin. Rabiul Awal, bulan di mana kita perlu membuka sirah nabawiyah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kehidupan ini gelap, maka beliau disebut orang yang membawa peradaban manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan. Bukan karena dulu belum ada PLN, bukan. Manusia itu gelap kalau tidak beradab, ya. Termasuk anak-anak kita, kalau kita panggil, "Dek, bantu ayah," "ah gelap," itu juga tidak beradab itu, ya. Ya, gelap menuju cahaya terang menderang. Ustadz, semua hal kita baca dalam sejarah tentang kehidupan Nabi, apa yang paling pokok? Di antara hal yang paling pokok dari kehidupan Nabi adalah back to home, kembali ke rumahnya. Lihat apa yang dilakukan Nabi dalam keluarga. Yang paling populer di telinga kita syiar baiti jannati, rumah tanggaku surga bagiku. Bandingkan dengan kita hari ini. Saya tadi Pak baru mau jalan ke sini, jam 9 orang datang di rumah nangis-nangis, suami istri. Saya mau pergi, nggak enak, mau diterima. Dari Bogor ke bandara lumayan kan, kalau dari Bogor ke bandara agak lebih awal, kita bisa ngatur kecepatan 80 biar agak irit BBM, ya Masya Allah. Kan kalau di atas 100 ke foto sama kamera juga bisa bermasalah, di atas 100 BBM lebih boros, begitu ya. Apa persoalan keluarga yang datang tadi ke pagar rumah? Bagaimana ya menghadapi cobaan? Kenapa? Karena sang anak tidak mau lagi kembali ke rumah suaminya. Berat. Ya, saya juga merasakan bagaimana seorang ibu menangis, "Ustadz, gimana anak saya tidak mau balik lagi
Kenapa? Apa persoalannya? Ternyata suaminya sudah punya istri dan melahirkan anak pertama. Oh, kok baru ketahuan? Itulah pintarnya suaminya menutup aibnya dengan semua segala hal. Ternyata suaminya, makanya bapak-bapak tolong pak, jangan sembunyi kalau mau nikah. Bikin banyak susah orang. Kalau mau nikah terang-terang pak. Bahkan menurut saya Ustadz, nikah diam-diam gak sah. Nikah itu harus diucapkan, saya terima nikahnya fulana binti fulana. Kalau diam-diam tidak sah. Apalagi kayak antum diam terus, gak nikah-nikah juga. Udah nikah? Belum? Allah. Itulah sebabnya ente hafal bulan aja susah. Ya Allah. Ustadz doain kamu dapat jodoh yang terbaik. Orang-orang jomblo gini paling anti mereka ke ATM, karena kalau ke ATM ada tulisan ATM bersama dia. Cuman kita yang sudah menikah, doainlah dia ini mudah-mudahan dapat wanita soleha, tinggi 160, kulitnya bening, orang tuanya kaya, anak bungsu, ya masya Allah ya. Gitu, dorong dikit orang tuanya meninggal, warisan jatuh ke antum, ya masya Allah. Ustadz, kenapa Ustadz ketawa-ketawa? Kita lagi berduka saat ini. Jangan lupa kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak pernah menyangka akhir hidupnya berakhir di Stadion Kanjuruhan Malang. Mudah-mudahan inilah musibah terakhir yang menimpa, karena nyawa terlalu murah untuk itu. Saya bukan tidak setuju sepak bola, tapi seorang netizen berkata, Indonesia tidak akan mati karena tidak ada sepak bola, tapi kita bisa mati karena nonton sepak bola. Itulah ya, masya Allah. Ustadz, kenapa lari ke situ Ustadz? Masya Allah, karena ada bujangan ini masalahnya, masya Allah. Untung dia tidak ikut nonton kemarin di Kanjuruhan Malang. Apa yang paling utama dalam kehidupan Nabi? Ini saya mohon maaf ini Pak ya, saya baca-baca Ar-Rakhitul Makhtum, ditulis oleh Syaifur Rahman Al-Mubarak Furi, penulis Sirah Nabawiyah juara 1 yang dilaksanakan oleh Rabita Alam Islami. Ini buku ini bagus, beli supaya kita lihat apa yang terjadi pada keluarga Nabi. Kita lihat seorang sahabat Anas mengatakan, aku dititipkan ibuku kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak punya harta, tapi aku titipkan anakku ini untuk melayanimu. Apa tugas Anas? Anas bertugas menyiapkan air wudhu Nabi, air mandi Nabi. Itu tugas Anas. Apa kata Anas? 10 tahun aku di rumah Nabi, tak pernah satupun Nabi memprotes atau kemudian menganulir apa yang saya lakukan. Saya pertama, apa maksudnya ini? Cara Nabi membuat keluarganya itu nomor 1 adalah ciptakan suasana nyaman dalam keluarga. Itu yang Nabi lakukan. Ya, Nabi bukan tidak pernah tidak suka dengan apa yang keluarganya lakukan, tapi sesuatu yang dia tidak sukai tidak harus mengorbankan rasa nyaman anggota keluarganya. Itu sumber utama suami istri berantem itu satu Pak, karena masing-masing tidak mampu menjaga suasana nyaman pasangannya. Itu dia Pak. Berawal dari mana? Mari kita lihat Pak, ini urutannya ya. Nabi SAW punya seorang istri yang bernama, istri pertama Nabi. Antum gak usah ingat yang kedua, ketiga, keempat. Ini antum mikir kedua, ketiga, keempat. Yang pertama dulu, siapa namanya? Khadijah. Kemarin kita ikut Zoom meeting, seminar yang dilaksanakan oleh teman-teman Al-Azhar tentang umur Khadijah. Wah, rame itu. Karena ada temuan terbaru dari beberapa peneliti meyakini Khadijah tidak mungkin menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Karena kalau 40 tahun
diberikan 6 orang anak dan Khadijah meninggal di bawah 60 tahun, itu kemungkinan besar agak sulit. Begitu. Khadijah itu siapa Ustadz? Khadijah itu bukan wanita terkaya, orang terkaya. Salah satu pematerinya itu adalah seorang akuntan keuangan dan juga seorang pengumpul manuskrip sejarah. Dia menyimpulkan jika harta Khadijah dihitung dan didolarkan, maka aset Khadijah sama dengan harta kekayaan Presiden Amerika sebelumnya Donald Trump. Ketika dia maju calon presiden, dilaporkan jumlah keuangannya sekian. Kaya betul itu Khadijah. Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Khadijah sudah menikah 2 kali. 1 pisah cerai, 1 pisah meninggal. Dua-duanya tidak memberikan keturunan kepada Khadijah. Ketika dia berkenalan dengan Muhammad, orang Arab, gosip itu paling cepat beredar di orang Arab, walaupun tidak ada WA grup. Cepat sekali. Apa gosipnya? Khadijah jatuh cinta kembali. Karena semua orang berharap bisa mencintai Khadijah. Cantik, kaya. Itulah cara kita memilih seorang janda. Gitu. Cantik, kaya, baik lagi orangnya. Ustadz Jaya juga kalau ada wanita tipe begitu juga nggak ditolak. Pertahankan, Masya Allah. Beliau bilang, Ustadz cuman habis diwacana terus. Nggak apa-apa, minimal ada wacana. Daripada dia wacana boro-boro, Masya Allah. Begitu. Apa yang terjadi? Abu Thalib tersinggung. Dia tidak mau gosip beredar ada keluarganya yang digosipkan. Apa gosipnya? Khadijah mencintai ponakan Abu Thalib. Abu Thalib memanggil Sofia binti Abdul Muthalib, adiknya atau bibinya Nabi, adiknya Abu Thalib. Temuin Khadijah, klarifikasi isu itu. Datanglah Sofia. Sofia datang tidak pakai datang menyampaikan salam hormat dari keluarga mereka dan menyampaikan kami tidak terlalu banyak ingin bertele-tele. Apa itu? Tolong sampaikan kepada kami, engkau orang terkaya di Quraisy, kami tahu itu Khadijah, tapi engkau juga harus tahu kami orang terhormat di Quraisy. Wah, orang Arab tuh kalau mulai nego tuh menyebutkan kemuliaan seberang dan menyebutkan juga kemuliaannya dia. Apa kata Sofia? Ya Khadijah, jangan kau ikut membuat keluarga kami menjadi bahan gosip orang-orang Quraisy. Benarkah engkau mencintai putra saudara kami Muhammad? Betapa kagetnya Sofia ketika Khadijah dengan tenang mengatakan, ya Sofia, sampaikan salam hormatku kepada Abu Thalib, sampaikan kepadanya. Apa itu? Coba lihat. Kalau sampai aku tidak menikah dengan Muhammad, apalah arti hidupku ini? Khadijah benar-benar falling in love, jatuh cinta. Allah. Apa tindakan Abu Thalib? Kalau begitu kita lamar Khadijah, supaya orang Quraisy tidak menuduh Muhammad numpang hidup. Kemanakannya Abu Thalib numpang hidup pada Khadijah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Dia mengumpulkan 40 ekor unta terbaik yang nilainya 150 juta kali 40, berapa M tuh? Berapa M? Coba hitung. Berapa? 6 M. Masya Allah. Siap nyiapin uang 6 M? Nikah ente, Masya Allah. Ember boleh ya, Masya Allah, 6 ember. Itulah sebabnya orang Quraisy mengakui Muhammad dinikahkan dengan kehormatan kepada Khadijah. Masya Allah. Tapi setelah menikah, Khadijah memanggil asistennya, orang kepercayaannya, Maisarah. Laki perempuan? Laki. Kau urus perdaganganku, tulis semua pembukuannya. Setelah aku menikah, aku tidak akan biarkan Muhammad kecuali akan ada aku di sampingnya. Sejarah menulis, Bapak lihat Pak, ketika Khadijah sudah sakit, sakitnya parah, dia meminta Fatimah datang setiap waktu sholat. Luar biasa ini ya, seorang istri.
meminta Fatimah datang. Apa tugasnya? Ternyata bukan cuman memompong Khadijah, tapi Khadijah tidak pernah membiarkan. Dalam keadaan sakit pun dia memastikan kalau Nabi pulang dari masjid, kalau Nabi pulang dari mana-mana, maka Khadijah lah yang membukakan pintu untuk Muhammad. Allah sampai dia mati, dialah istri yang selalu membukakan pintu, menatap wajah suaminya ketika suaminya pulang dari mana-mana. Bandingkan dengan orang rumah, kadang cuma ngasih kunci, ini kunci, buka sendiri. Ketawa pengalaman berarti, ya Masya Allah. Begitu Pak, ya Allah. Makanya rumah itu Pak hanya bisa menjadi surga kalau istri itu solehah. Makanya kalau Bapak tanya kenapa Nabi mengatakan baiti jannati, karena ada istri soleha. Itu kuncinya. Hari ini wajah-wajah bapak-bapak begini karena orang rumah, Masya Allah. Nggak tahu tadi pagi ceramahnya apa lagi. Masya Allah. Istri-istri itu nggak pernah kursus ceramah, nggak pernah latihan pidato, tapi kalau sudah ngomel di pagi hari Pak, Allahu Akbar, mereka sulit menemukan kosakata. Demikianlah, Allahu Akbar. Semua problem kita Pak berawal dari seorang istri, dan semua keberhasilan kita Pak berawal dari seorang istri. Itu seorang Ustadz, gimana kalau 2 orang? Allahu Akbar, Masya Allah, lebih tambah berhasil, Masya Allah. Kalau soleha. Adunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah al-mar'atus soleha. Pertanyaannya, Ustadz, apa kunci kesolehanya itu? Solehatnya wanita itu di mana? Nabi SAW ketika menikahkan Ali dengan Fatimah. Wah, ini kalau 2018 buku terlaris di Gramedia. Apa bukunya? Berjudul Pertemuan Dua Doa. Buku itu saya minta dicetak lagi, ternyata nggak dicetak lagi sama Gramedia. Itu doa Ali dan doa Fatimah. Ternyata diam-diam Ali menyukai Fatimah, tapi sangat takut Ali kepada Rasul. Diam-diam Fatimah menyukai Ali, tapi dia malu juga kepada ayahnya. Hanya doalah yang kemudian Rasul menikahkan Fatimah dan Ali. Wah, itu luar biasa Pak. Berada, masuk Gramedia, sebelah kiri langsung ada itu buku itu, terlaris 2018. Masya Allah. Saya sampai diundang oleh Gramedia Kompas di Palmera, ceramah di dalam percetakannya itu Pak. Masya Allah. Pak, apa ayat yang dibaca Nabi saat menikahkan Fatimah dan Ali? Dan ini kata kunci keluarga kita nyaman. Apa itu? Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70-71. Ini kata kunci keluarga nyaman. Apa ayatnya? Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Lihat ayat ini baik-baik. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian berbicara yang benar. Tidak cuma kontennya benar, caranya benar, intonasinya benar. Jaga baik-baik mulut kita di keluarga. Semua sumber persoalan keluarga berasal dari mulut. Orang tua bilang apa? Karena lidah barang binasa. Cara kita memanggil istri, cara kita memanggil pasangan, cara kita menyapa, cara kita menanggapi ucapannya, termasuk cara kita berusaha memahami kekurangannya. Semuanya diukur, dinilai dengan mulut. Karena kalau hati walaupun senang tak ada yang tahu,
Walaupun cemberut, tak ada yang tahu ukurannya. Barang itu terjadi kalau terucap. Maka mulut ini Pak, kata kunci bagaimana membuat rasa nyaman di keluarga. Pak, coba mohon maaf ini Pak ya, mohon maaf. Ada teman saya berkeluarga, punya 8 orang anak. Semua anaknya tidak ada yang di pesantren, masuk di semua, ada ITB, UI, IPB, UGM, tapi semuanya tuh hafal Quran karena emaknya luar biasa. Apa kata kuncinya? Kata bapaknya, benar, dia beritahu satu aja, kalau pingin anak semua apa, buat rasa nyaman di keluarga. Dan rasa nyaman itu bukan karena AC, bukan karena karpet mahal, bukan karena fasilitas, mulut anggota keluarga. Insya Allah. Satu-satu ditentir anaknya, jaga mulutmu nak, jaga ucapanmu nak. Karena capek bagaimanapun itu capek raga, tapi kalau keluar mulut bikin capek, paniang kata orang Prancis ya, paniang ya, itu semua orang. Makanya kalau Anda capek apa, jangan ekspresikan dengan mulut. Kita pulang capek-capek, istri lagi marah-marah, ketemu itu bensin sama api. Makanya menjaga lisan ini luar biasa dalam keluarga. Dan ini kata kuncinya. Saya setiap tahun Pak, kalau mau Ramadan, bikin checklist, serahkan ke anak-anak. Bagaimana menurut kalian dalam tahun ini ayah marah-marah apa tidak? Apa kata mereka? Ada, tapi tidak banyak lagi. Alhamdulillah. Kita ini ada kan ungkapan, jangan jadi laki kalau nggak bisa marah. Pernah dengar kalimat itu? Jangan jadi laki kalau nggak bisa marah. Tapi saya yakin itu bukan hadis. Yang hadisnya la taghdab, jangan suka marah, walakal jannah, justru kamu bisa masuk surga karena kamu tidak suka marah. Saya ditanya oleh jamaah, Ustadz, gimana membuat anak itu bisa sholat? Padahal sholat itu benteng paling kuat dalam keluarga. Nggak mungkin kita menyuruh anak sholat kalau suasana tidak nyaman. Pak, coba lihat ini contoh. Ini bicara tentang hal yang paling standar. Kita pingin apa kelemahan anak-anak kita hari ini? Anak-anak kita kelemahannya sudah disebutkan di Quran. Lihat baik-baik. Ini salah tanduk keropos keluarga di sini. Maryam ayat 59. Allah sudah beritahu Nabi, fa khalafa mim ba'dihim, akan datang setelah mereka, kata Allah, khalfun adaa'us shalah, pengganti-pengganti, generasi-generasi yang suka mengabaikan sholat. Bukan tidak sholat, tapi sholatnya abai. Kira-kira ayat ini kalau dipadankan dengan surat yang lain, ketemu di Al-Ma'un, fawailul lil musallin, orang sholat tapi masih celaka, sholat masih berantakan ya. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang masih lalai dengan sholatnya. Di antara makna lalai dalam sholat, dalam tafsir disebutkan yata'akharuna fi waqti sholat, karena mereka suka mengakhir-akhirkan waktu sholat. Menghadapi anak-anak seperti itu Pak, apa yang menjadi kecerobohan kita? Kita nunggu ajan baru suruh anak sholat. Itu masalah. Begitu, itu masalah. Harusnya setiap akan memasuki waktu sholat, ciptakan suasana nyaman. Ini yang namanya mauquta. Mauquta itu diambil dari surat An-Nisa ayat 103. Yang seorang doktor dosen UI tidak tahu kalau ada ayat mauquta. Dia menolak sholat itu wajib karena dia mengatakan sholat wajib itu nggak ada di Quran. Karena dia menyatakan tidak ada ayat seperti wajibnya puasa. Memang ada orang Islam itu puasa karena ada kutiba alaikumus siyam. Sementara di Quran tidak ditemukan ayat kutiba alaikumus sholat. Memang redaksinya tidak seperti begitu. Tapi di An-Nisa ayat mauquta lebih jelas daripada kutiba alaikumus siyam. An-Nisa 103. Ujung An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Letterlek.
Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah kami tentukan waktunya. Masih ada yang protes lagi, Pak? Coba lihat. Artinya apa? Solat ketika diperintahkan dia paket dengan waktu. Maka waktu solat itu azan. Waktu solat itu azan. Ketika azan orang, Ustadz tapi di rumah azan anak-anak belum mandi. Itulah kesalahan kita. Tidak menyiapkan anak-anak, tidak menyiapkan keluarga dengan formasi waktu sholat. Maka bukan cuma masjid yang punya jam begini, harusnya tiap rumah punya jam mau kuta. Wah, promosi ini, Masya Allah. Di Bandung banyak yang buat jam begini, harganya lebih murah, ya. Dibikin oleh alumni Elektro ITB, dia jual. Yang penting Bapak datang ke sini, kalau perlu saya hadiahkan. Dan pesan khusus, tiap 15 menit sebelum waktu sholat sudah bunyi. Zuhur 15 menit ya masuk. Kepada anak-anakku, boleh Pak direkam suara, nanti kalau sebut, kalau perlu anak Bapak sebutin. Kepada anak-anakku Faisal, Amir, Anissa, siap-siap waktu sholat zuhur 15 menit masuk. Masya Allah, gitu kan? Kalau misalnya ada anak lagi dari istri yang kedua, misalnya kepada anak-anakku dari istri yang kedua, boleh Pak direkam begitu ya. Masya Allah. Jadi ketika ada tamu, wah Masya Allah keren banget, Masya Allah. Mimpi kali Ustadz ya, Masya Allah. Gitu. Salah satu kesalahan kita menciptakan suasana tidak ramah menjelang waktu sholat. Itu masalah. Karena kita tidak berorientasi dengan waktu sholat. Waktu sholat itu waktu hidup, Pak. Ya, seperti itu. Makanya jaga. Dan yang membuat tidak nyaman cara kita menggunakan lisan. Makanya perlu training menjadi orang tua bijak dengan menjaga lisan. Sederhana, saya ikut ahli komunikasi. Bagaimana cara menggunakan? Apa intonasi? Tidak juga. Ternyata hanya merubah semua kalimat yang kita inginkan menjadi kalimat pertanyaan. Itu Pak. Coba contoh, mau suruh anak sholat, robah dalam bentuk kalimat tanya. Bagaimana? Sudahkah Anda sholat? Itu mah terlalu formal Pak. Ya Allah. Ya, begitu. Apa caranya Pak? Mulailah dengan memperhatikan waktu sholat di rumah kita Pak. Pak, mohon maaf ini Pak, saya terus terang aja. Bapak mati tidak pergi haji, apalagi cuma umroh, anak atau menantu badalkan haji umroh kita sah. Kita mati punya hutang puasa, sampai mati nggak kita ganti, dibayar fidyahnya oleh anak atau cuma menantu sah. Kita mati ternyata nggak bayar zakat, dibayarin oleh anak atau menantu sah. Tapi kalau hutang sholat Pak, anak tak bisa menggantikan sholat bapaknya, bapak tak bisa mengganti sholat anaknya. Nggak bisa Pak. Dek, panas begini mau kemana? Masjid lah ayah. Ini zuhur lebih pagi ayah, 11.45. Oh, dek, apa ayah? Ini dek, papa titip zuhur ya, 4 rakaat. Nggak usah pakai qobliyah. Masya Allah. Bukan sate padang, nggak usah pakai sambal. Apa persoalan kita di sini? Persoalannya adalah bagaimana menyuapkan rasa nyaman pada anggota keluarga itu. Dan Rasulullah SAW kata Anas, aku tak pernah, jangankan diteriakin, beliau memprotes misalnya airnya kurang banyak, Nabi nggak pernah begini, kok airnya kurang banyak. Bayangkan orang sudah bawa air, kemudian kita tegur. Nabi begitu menjaga orang yang tinggal bersama dengannya. Masya Allah. Kita ini dia sudah bawa tuh kopi, apa kita bilang? Kok di gelas ini sih? Padahal apa sih masalahnya kalau bukan gelas itu? Masya Allah. Ya, kan ada tuh bawa bapak, apalagi makin tua. Mohon maaf ini yang tua-tua ya, Masya Allah. Bentar lagi mati Pak ya, Masya Allah. Itu orang makin tua makin sensi. Dia nggak mau minum kopi kalau bukan dari gelasnya. Padahal sama. Ada yang bilang, Ustadz bukan gitu Ustadz, ini sensasinya berbeda. Makan tuh sensasi. Pilih minum kopi atau enggak karena gelasnya. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu, maka rasa nyaman itu dibuat dengan luar biasa. Satu lagi contoh Pak, ini pulang dari kantor, bawa pulang,
Apa jam 4, jam 5 sampai di rumah, pas buka pintu kebetulan istri bukan Khadijah kan, dia ternyata lagi masak, lagi sibuk. Bapak agak kecewa, tadi Ustadz bilang Khadijah tidak pernah kecuali dia yang membukakan pintu untuk Rasul. Aku udah pulang boro-boro jawab salam aja enggak, ternyata dia lagi masak. Apa yang Anda lakukan? Halo, apa yang Anda lakukan? Jangan tanya sama dia ini, boro-boro tuh mah. Dek, bentar lagi kiamat dek, stop itu. Lapor ke Ustadz kalau kamu nggak ada calon, ya, termasuk yang mau kedua, lapor ke Ustadz, ya. Masya Allah. Apa yang terjadi? Lihat Pak, ini contoh yang terbaik, ya. Kemarin saya diundang oleh bapak ini, 50 tahun pernikahan Mas Milad. Wah, luar biasa, Masya Allah. Kebiasaannya adalah ketika dia mau buka pintu, istrinya nggak ada, dia cari istrinya. Dia yang berusaha cari istri. Ternyata istri lagi masak. Apa yang dilakukan? Dipeluknya dari belakang. Waduh, istrinya cuma tahu yang berani memeluknya dari belakang cuman suaminya. Sekiranya dapurnya tidak ada plafon, terbang dia ke atas. Masya Allah. Sederhana Pak, tetapi itu membuat dia hafal, suamiku sudah kembali. I love you dad. Masya Allah. Memeluk istri dari belakang. Pernah? Boro-boro, Masya Allah. Lagi masak Ustaz, bau bawang, bau itu. Enggak. Antum pulang, dia lagi masak, nggak usah dikagetin, nanti dia singgung, terganggu dia. Ketika antum peluk, dia langsung, oh ya Allah, Mas udah pulang ya? Masya Allah. Luar biasa Pak, ya. Ulang tahun pernikahan, bapak-bapak coba kita lihat, buat rasa nyaman, jaga ucapan-ucapan kita, karena kata takwa dengan menjaga ucapan disandingkan dengan 1 derajat. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwa kepada Allah dan jaga ucapanmu. 2 garansinya, yuslih lakum a'malakum, Allah yang jamin. Garansi pertama, masalah anak-anakmu, masalah pendidikannya, masa depannya, pekerjaanmu, karirmu, Allah mudahkan. Dan yang kedua, kalau kamu punya kesalahan apapun, selama kamu menjaga ucapanmu, maka Allah jamin, ya, Allah ampuni. Masya Allah. Tidak ada garansi terbaik bagi kita dalam hidup kecuali semua urusan dimudahkan dan semua dosa diampunkan. Masya Allah. Itu hanya dengan cara apa Pak? Jaga suasana rumah tanggamu dengan takwa dan ucapanmu dijaga. Kadang-kadang mohon maaf Pak, saya juga malu Pak, kadang-kadang kalau dengar teman sendiri sama-sama ngaji ngomong ke istri, aduh, kamu bukannya otak enggak? Loh, Allah wala quwata illa billah. Gitu. Apalagi mohon maaf orang Jakarta ini ceplos-ceplos ya Pak, ngomong ke istri gampang sekali, ya. Makanya jangan diulangi kalimat-kalimat ini. Jangan disebut ya, Masya Allah. Apalagi ngomong gitu langsung ke Ustadz, Masya Allah. Gitu. Itu agak panjang. Ada 4 huruf lebih gampang. Dia gampang ngemut istrinya. Apa? B-E-G, Allahu Akbar. Istri itu Pak mungkin salah, mungkin apa, tapi jangan bilang dia B-E-G-O. Hancur hatinya itu Pak. Kiai, ustadz, khotbah, imam masjid, tapi kalau berani bilang istri B-E-G-O, selesai. Bukan siapa-siapa lagi kamu. Jangan Pak, ya. Bapak capek, coba Pak ukur capek. Sehari di rumah Bapak urus anak, urus rumah Pak, Masya Allah, pingsan 4 kali kita, Masya Allah. Apalagi anak laki-laki semua, ini pengalaman ini, Masya Allah. Itulah sebabnya dia nyaman di kantor. Kenapa? Merdeka, Masya Allah. Gitu. Kalau pulang ke rumah, waduh, ya Allah Ustadz. Pak, di kantor itu semuanya formal dan sebagainya. Tapi yang orisinil, di kantor tuh formal, tapi yang orisinil itu di rumah. Celotehnya, mainnya, apa segala macam. Tugas kita cuma satu, jaga rasa nyaman semua anak-anak, jaga rasa nyaman istri kita. Apa yang paling membuat istri kehilangan rasa nyaman pada diri kita? Apa? Halo?
Apa yang membuat istri kehilangan rasa nyaman pada suami? Apa itu? Kurangnya kita mengapresiasi istri. Terakhir bilang istri cantik tahun berapa? Coba lihat. Karena makin kesini kecantikan istri makin pudar. Dan itu yang membuat kita jarang pernah bilang dia kan cantik itu, Pak. Tidak harus face, tetapi suasana, bajunya, kadang terkena sinar matahari, terus kita ngomong, mama cantik deh kalau begitu. Masya Allah, itu Masya Allah kayak suntikan suplemen 1000 cc. Masya Allah, begitu Pak. Ya, apa yang membuat Aisyah itu selalu tersenyum kepada Nabi? Karena panggilan ucapan Nabi kepada Aisyah. Jadi mohon maaf Pak, kita ini termasuk laki-laki, suami yang jarang mengapresiasi istri. Kita pikir dengan lembaran rupiah yang gak banyak itu sudah cukup mengapresiasi dia. Gak apa. Ya, saya terus terang aja saja ya. Pernah sekali saya berbuat kesalahan sama istri. Bagaimana menebusnya? Ternyata gampang itu. Mampir ke toko emas. Itu paling ini tuh. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena saya hafal lingkar jari istri saya. Nomornya 6. Makanya saya hafal betul. Kalau salah kita mampir, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cium tangan kita. Baru dia bilang, ayah duduk. Wah iya, Masya Allah. Kita tahu kita udah salah. Nggak usah protes. Diam itu segalanya, Pak. Pokoknya kalau dia bicara diam aja gitu. Udah selesai, mah sebentar mah, coba lihat jarinya. Pas dia kasih kita keluarkan. Jangan di kotak, sudah keluar, taruh gini. Masya Allah, pas. Dia kaget, kok bisa pas? Ayah tahu nomor jari mama. Aduh ya Allah. Ambil tangan kita, dia cium. Wanita itu kalau sudah begitu, Masya Allah. Apa masalah saya? Sudah nggak ada lagi katanya. Masya Allah. Gitu Pak. Ya, ada anak pesantren Ustaz Jaya. Dia menikah dengan seorang bukan orang pesantren. Orangnya cuman pedagang. Biasa lagi namanya dagang gitu-gitu. Satu waktu Fatimah marah sama suaminya. Saking marahnya dia minta izin cium tangan pulang ke rumah bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Karena dia bukan orang pesantren, dia tidak tahu bagaimana hukum gitu. Karena istrinya minta pulang, jadi pulang aja. Sampai akhirnya semua masalah hampir tidak bisa diselesaikan. Tapi karena Fatimah tahu batas, ya jangan sampai jatuh talak, maka kemudian dia datang menemui suaminya. Ya, ketika istrinya pulang ke rumah, apa yang dia siapkan? Pas datang, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Langsung dia siapkan yang terbaik, dia berikan kepada istrinya. Mengapresiasi pasangan perlu Pak. Kita kan biasanya apresiasi jalan, ajak makan, keluar. Itu mah normal. Bahkan mungkin formal. Ya, cobalah apresiasi. Kalau saya, apa Ustadz apresiasi yang paling tinggi? Saya punya teman sudah 20 tahun pergi haji, sampai hari ini dia belum bisa ngajak istrinya. Saya bilang, antum gimana? Iya Ustadz, tiap kali ada rizki mau bawa istri hamil. Antum gak sabar sih, Masya Allah. Udah tahu istri mau pergi haji, betul, sudah direncanakan bagus. Pas mau pergi periksa hamil, kan nggak bisa. Masya Allah, coba lihat Pak, ya. Tapi ternyata punya dampak juga sekarang. Setelah saya bawa pergi istri haji, sekarang pengawalan super ketat. Ya, ini ada driver saya baru lagi ini. Kenapa? Karena driver yang lama dia lihat ada gelagat-gelagat yang tidak baik, maka dia ganti. Masya Allah, pengawasan tambah sekarang, Masya Allah. Tapi kita tidak boleh kemudian melupakan bagaimanapun istri manusia paling berjasa dalam hidup kita setelah ibu kita. Begitu. Jadi nomor 1 apa tadi? Jaga ucapan. 2, apresiasi. Yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf ya, ini kalau Anda tidak lakukan keterlaluan. Apa itu? Nabi SAW menyuruh kita suka mendoakan keluarga kita. Apa doa terbaik bagi keluarga? Kalau suka ngedoain istri, doanya gimana? Ini bahasa lah ini.
Suka ngedoain istri kah ini? Ada doanya. Apa doanya? Ini bagus ini. Sayang istri ini, Masya Allah. Sayang Ustaz nggak bawa buku, ya. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Doa ini jangan ditinggal Pak setiap waktu. Anugerahkanlah pada kami pasangan kami. Cuman saya diprotes, Ustadz bukan pasangan. Kalau pasangan zauz, kalau azwaz pasangan-pasangan. Allahu Akbar. Ternyata sensitif dia, ya, Masya Allah. Anugerahkanlah pada kami pasangan kami, istri, maksudnya anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, menyenangkan hati kami, menyejukkan hati kami. Puncak rasa nyaman dalam keluarga qurrata a'yun. Tapi kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan qurrata a'yun adalah at-ta'a ilallah. Kalau mereka taat kepada Allah. Istri yang taat kepada Allah menyejukkan hati. Suami yang taat kepada Allah menyenangkan hati. Anak-anak yang taat kepada Allah menyenangkan hati. Anakmu juara olimpiade, bahasa asingnya ceplas-ceplas, matematikanya 10, apa? Tapi kalau subuhnya sulit dibangunkan, belum tentu menyenangkan hati. Itulah sebabnya bapak-bapak sekalian, Ustadz titip satu hal ini, doakan keluarga. Karena tidak ada doa orang beriman yang ditolak oleh Allah. Ya, kalau tidak cash, Allah ganti dalam bentuk yang lain. Kalau tidak sekarang, mungkin di waktu yang lain. Bahkan boleh jadi doa kita dikumpul jadi tabungan untuk kebahagiaan keselamatan kita di akhirat. Tapi doakan istri. Ya, Pak, selesai sholat, walaupun pakai bahasa Indonesia, ya Rob, dialah yang mendidik, menemani anak-anakku. Beri dia kesabaran, ya Rob. Ya Rob, beri dia kelapangan menerima keadaanku. Sering-sering mendoakan istri. Saya baru tahu Pak, seorang saya menasihati, buatlah mihrab di rumah-rumah kalian. Tahu mihrab? Nih Ustadz Jaya berada di mihrab. Mihrab tuh ukurannya sejadah 2 sajadah. Ya, kalau ini namanya masjid, kalau tidak dipakai sholat Jumat namanya musola, kalau di rumah namanya mihrab. Istri jangan biarkan kebiasaan sholat depan TV, depan kulkas, depan lemari, depan ruang tamu. Enggak bagus. Buatkan mihrab untuk istri kita Pak. Belikan sajadah yang paling bagus, ya. Pastikan posisinya pas menghadap kiblat, ditutup, disekat, dan itulah mihrab istri kita. Kenapa? Disitulah doa-doanya yang melapangkan rizki Allah pada kita. Disitulah doa-doanya yang menjaga anak-anak kita. Disitulah doa-doanya yang melapangkan cita-cita masa depan anak-anak kita. Doa seorang istri itu luar biasa. Kata kunci rizki seorang suami ada di mihrab istri. Pak, buatin mihrab buat istri supaya Masya Allah disitulah dia berdoa. Masya Allah, dengan air mata dia berdoa, ya Rob, lindungi suamiku ya Rob. Di kantornya luar biasa godaan, cobaan, tantangan, lindungi dia ya Allah. Tapi rata-rata istri-istri akan menutup doanya dengan satu kalimat, lindungi dia ya Allah dari wanita-wanita yang tidak pantas untuknya. Masya Allah. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya punya peluang. Ada pria-pria yang punya keberanian tapi tidak punya tipe. Ustadz Jaya ini keberanian ada tapi tipe nggak ada. Ini termasuk suami yang setia nih, gitu ya, setia. Tahu setia? Setiap tikungan ada jamaahnya maksudnya. Masya Allah, begitu ya. Ustadz Yasir kira-kira ada keberanian atau ada tipe? Coba kalian nilai sedikit. Nggak ada dua-duanya, Masya Allah. Ustadz Jaya sudah tahu persis, soalnya istri saya pernah datang di sini soalnya, mencek langsung, Masya Allah. Makanya kalau undangan bandara aman. Kenapa? Beliau sudah pastikan aman, Masya Allah. Begitu ya, seperti itu. Antum banyak ambil pelajaran dari kami ini ya, Masya Allah. Banyaklah berdoa, semoga antum diberikan wanita solehat sebelum hari kiamat datang. Mudah-mudahan antum sudah bisa menikah, amin ya Rabbal
Ustaz janji kalau antum menikah telepon Ustaz, Ustaz jadi khotib pernikahan antum ya. Tapi jangan di Perancis, jangan di Jerman, tiketnya mahal ya. Kalau cuma di Garut insya Allah datang, cuma di Bandung insya Allah datang ya. Bismillah. Siap menikah? Kalau antum gak siap menikah, yang lain siap menyusul. Masya Allah. Bapak-bapak, cinta kita kepada Nabi ingat baik-baik, jaga keluarga kita baik. Sebelum menutup, satu hal, apa wasiat Nabi terakhir sebelum meninggal yang didengarkan oleh telinga Ali bin Abi Thalib ketika Nabi bicara tapi tidak keluar suara? Ali lah yang paling sensitif, mendekatkan telinganya ke bibir Nabi. Apa pesan Nabi? Usikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Dua hal yang Nabi ingatkan kepada kita semua. Saya berwasiat kepada kalian, salat dan orang-orang lemah di antara kalian. Di antara orang-orang lemah di antara kalian itu para janda. Itu juga lemah mereka. Ya, perhatikanlah Pak. Apalagi kalau janda anaknya masih kecil, coba tolonglah, kalian ini punya pendapatan, punya tunjangan, selesaikan masalah janda. Insya Allah pahalanya luar biasa ya. Dan kalau itu diawali oleh istri kalian, ayah kasihan itu anak-anaknya masih kecil, suaminya sudah wafat, gimana ayah tidak mau tolong dia? Allahu Akbar ya. Ayah suami terbaik, kakak ipar terbaik, menantu terbaik, ayah mubazir, ayah kalau cuma ibu seorang yang menemani hidup ayah. Allahu Akbar. Ternyata setelah itu jatuh dari tempat tidur, oh mimpi, Masya Allah. Tapi minimal sudah pernah bermimpi. Daripada dia nikah aja belum, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah diri kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, yang menyejukkan hati kami karena taat kepadamu ya Allah. Jauhkan fitnah pada pasangan kami, apalagi ya Allah kesempitan hatinya, lapangkan dadanya ya Allah menerima keadaan kami. Jadikanlah dia istri salehah yang selalu mensyukuri apa yang kau titipkan rizkimu kepada kami ya Allah. Jauhkan dia dari kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata umpatan ya Allah. Beri dia kelapangan penuh cinta, membesarkan, menemani, mendidik putra-putra kami ya Allah. Jauhkan fitnah pada diri kami, apalagi pekerjaan kami, karir kami, masa depan kami ya Allah. Rabbana faghfir lana dunubana wa israfana fi kulli amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.